Oke, hello guys, balik lagi bersama gue Xiaoken di channel Xiaoken di Xiaoken. Oke, jadi balik lagi bersama gue di Xiaoken. Pada hari ini, gue mau mendiskusikan kembali 3 deck tier 1 yang akan gue pilih buat hari ini. Dan hari ini, video ini disponsori oleh Eulia Shop yang ada di situ. Oke, di situ ada logonya kok. Jadi video kali ini disponsori oleh mereka dan mereka tuh menjual kayak koin-koin lore. Jadi kalau kalian mau beli koin bisa ke sana. Mereka harganya sih lumayan bersaing ya dan sangat-sangat direkomendasikan. Jadi pada hari ini gue mau membahas 3 deck yaitu Chameless Noxus Pit Overburn, Corvina, dan Garen Fiora Midrange. Ini merupakan Bannerman. Jadi tanpa panjang lebar, mari gua bahas ya sekarang. Oke, pembahasan yang pertama yaitu deck Chameless Burn by X Yotsuba. Ini merupakan juara 2 Doors yang ke-9. Yang ini merupakan ya NA ya, North America. Dia menggunakan Chameless Burn. Di sini Chameless Burn ini mainnya itu tipenya itu agro. Agro itu apa sih? Agro itu kayak deck yang mainnya itu kayak di early game banget. Jadi kayak sebisa mungkin tuh nge-rush dari turn 1, turn 2, turn 3 dan sebisa mungkin turn 5 tuh udah menang game. Biasanya itu merupakan deck-deck yang seperti itu, ngeburn itu kayak ngedamage ke Nexus musuh. Nah, ini followernya ini ada segini. Ini bisa diganti-ganti ya. Cuman kalau Chameless Burn itu biasanya udah begitu-gitu aja, nggak ada varian lagi. Followernya udah fix begini. Sebenarnya spellnya masih bisa diganti-ganti, cuman ya rata-rata sih mesti kayak gini ya. Ini followernya ada 3 Legendary Guard, 3 Saboteur, 3 Precious Pet, 3 Boom Crew Ryuki, 3 Crimson Disciple, Imperial Demolitionist 3 juga, Legion Grenadier 3 juga, Use Keck Salesman juga 3. Untuk spellnya ada Mystic Shot, Transfusion, Get Excited, Noxian Fervor, Static Shot, dan Decimat. Cara mainnya, gameplaynya itu ya itu ngeburn. Jadi kayak sebisa mungkin tuh di turn 1 itu ada minimal 1 follower. Maksudnya kayak follower yang kayak gini nih, 3 ini nih. Legendary Guard, Legend Saboteur, Precious Pet. Ini minimal mesti ada 1 di field pada turn 1. Kalau kalian berhasil melakukannya, itu sekitar 60% itu kalian udah fix menang. Apalagi kalau musuh nggak ada follower, itu langsung jadi naik 70%. Sebenarnya deck burn ini sih ada banyak ya, ada banyak varian. Variannya ini ada kayak yang pakai championnya Darius, ada yang pakai Draven, ada yang pakai Jinx. Biasanya sih kalau Jinx itu digabunginnya sama Jinx Draven. Dia mainnya kurang lebih burn juga, cuman listnya beda dan gameplaynya itu discard hand. Kalau Darius sama, cuma bedanya ada championnya Darius yang nanti kalau pas turun tuh udah langsung berubah habis itu dia juga langsung attack-nya kan 10 tuh. 10 sama persing itu kayak nge-trample gitu lah. Trample itu kalau bisa orang ngomong tuh kayak defense-nya 5, attack gua 10, gua nyerang, damage-nya masih nembus 5. Soalnya kan 10 kurang 5 masih ada 5. Kalau follower yang biasa itu nggak bakal nembus damage-nya. Cuman kalau yang ada trample atau nggak pierce atau ya itu apa sih yang gambarnya itulah. Pokoknya kalau gue taunya sih trample atau nggak pierce lah. Itu istilah di dunia TCG dan CCG biasanya kayak gitu. Itu jadi nembus damage-nya dan tetap kena masuk ke Noxus. Apa sih kayak ke Nexus musuh. Kok Noxus sih malah jadi Radiant. Biasanya sih yang diganti itu kayak di Static Shot, Transfusion, biasanya kayak gitu sih yang diganti-ganti. Sisanya sih rata-rata kayak Mystic Shot, Get Excited, Noxian Fervor, Decimat ini biasanya udah fix sih. Kayak udah fix spell. Dan untuk follower juga udah pasti fix begini. Untuk Chameless Burn dan
Ya untuk Chameless Moon sih biasanya fix begini sih. Deck ini sangat direkomendasikan untuk dibawa climbing karena cepat dan ya cepat. Kenapa rekomendasinya cepat? Jadi kalau kalau lu kalah ya udah kalah. Kalau lu menang ya udah menang kayak gitu. Jadi yang tadi kalau deck-deck yang kayak mid range, control segala macem itu kan decknya agak lama ya mainnya. Jadi kalau kayak main begini, oh ya udah gua kalah, gua tinggal surrender. Oh gua menang ya udah menang segala macem. Ya win rate-nya emang nggak tinggi sih, kayak cuma 55, 58. Cuman ya cepat aja jadi mainnya, kayak oh gue cepat, gue bisa main ini nggak menang-menang, ini kalah kayak gitu. Kalau kalian mau coba, mending coba dari sekarang, soalnya kemungkinan di patch ke depannya, di patch 1.2, deck ini bakal di nerf. Soalnya deck ini termasuk deck yang sangat OP, dengan tanpa champion aja itu udah OP banget. Dan kemungkinan sih yang bakal di nerf adalah Boom Crew Rookie, karena ini deck menurut gua sangat-sangat OP ya. Udah 1-4, pas nyerang kena damage 2, apalagi yang kurang. nggak bisa dibunuh aja pas turn 2-nya. Jadi kayak udah ya udahlah, gua blok aja, cuman gua tetap kena 2 damage. Jadi itu aja untuk pembahasan burn kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Corina Control. Corina Control itu biasanya tuh championnya tuh ada dua, yaitu Alice dan Vi. Ini biasanya nih dua champion nih udah fix sih. Sebenarnya ada yang varian yang cuma pakai Alice doang. Ada juga, iya biasanya ada dua varian sih kalau untuk Corina Control ya. Biasanya ada yang Alice doang atau yang ada Alice Vi. Dua-duanya ya oke sih. Cuman kalau gue sih lebih suka yang Alice Vi. Kenapa? Karena bisa lebih nge-control aggro. Tepatnya bukan aggro sih. Tepatnya kayak mid range. Soalnya Vi ini bisa ngebunuh key card mereka yang nggak bisa kita bunuh dengan, contohnya cuma dengan grabs atau segala macam yang spell untuk nembak, nggak bisa dibunuh. Kita bisa pakai Vi buat ngebunuh, soalnya bisa up to 10 damage-nya. Dan apalagi kalau udah berubah bisa up to 18. Cuman kayaknya masih ngebug deh. Kemungkinan sih bakal dibenerin dia di patch 1.2. Terus untuk followernya, yang penting itu cuma dua loh, Commander Redros sama Corina Ferraza. Sisanya kalian bisa ubah otak-atik sendiri semau kalian. Contohnya kayak Helpless ini sebenarnya boleh dipakai, boleh enggak. Kalau kalian nggak mau pakai nggak masalah, mau dipakai juga nggak masalah. Kalau Redros itu minimal 3. Udah itu tali minimal, nggak boleh dikurang-kurangin. Itu untuk sekarang ya. Nggak tahu nanti kedepannya, di patch kedepannya kayak gimana, gue nggak tahu. Cuman untuk sekarang, Commander Redros itu minimal 3. Kalau Corina itu boleh 2 atau 3. Tinggal terserah kalian sukanya mending 2 atau suka 3. Selain follower ini juga ada yang namanya Undying Frenzy ya. Itu yang follower spider. Itu yang efeknya pas turun ngasih plus 1 ke semua spider dan ngasih min 1 attack ke semua follower musuh. Biasanya itu dipakai buat nge-aggro ya, buat ngeras kalau kita udah ada Brood Awakening, atau enggak untuk nge-finishing pakai Ledros. Soalnya Ledros mempunyai Key Fearsome yang artinya nggak bisa diblok dengan powernya 2 ke bawah. Kalau 3 masih bisa ngeblok. Jadi masih 3 ke atas kalau untuk mau ngebloknya Fearsome. Seperti itu. Untuk spell di sini lebih ini kayaknya untuk ke turnamen sih. Ini bukan untuk climbing. Kenapa untuk turnamen? Karena ini untuk melawan kontrol, makanya mereka bawa dia bawa Progress Day. Progress Day ini sebenarnya spell yang sangat-sangat situasional. Jadi kalau ngelawan midrange, ngelawan aggro tuh kayak jelek banget. Cuman kalau lawan kontrol oke. Jadi ya ini spell sangat-sangat bisa diganti kalau kalian buat nge-climbing ya. Di sini Glimpse Beyond oke. Kalau buat dipakai Mystic Shot sangat oke. File Fish sangat oke. Ini minimal 3. Ini udah pasti pakai 3. Get Excited boleh kalian pakai, boleh enggak. Gacha boleh kalian pakai, boleh enggak. Brood Awakening minimal 3. Grabs itu boleh kalian pakai 2 atau 3, itu terserah kalian, minimal 2.
Withering Well mesti 3. Kenapa mesti 3? Soalnya satu-satunya AoE controller dari Corina untuk berbasic spell dan heal itu cuma Withering Well. Kalau kalian nggak pakai Withering Well 3, kalau ceritanya ngelawan lawan Spider aggro atau lawan Endodeck segala macam yang pokoknya followernya rata-rata HP-nya 1 tapi nge-spam banyak langsung wujish. Itu kalau kalian nggak ada Withering Well, kalian pusing, itu udah pasti kalah. Jadi Withering Well di sini sangat berguna, dan jadi minimal 3 ya. Progress Day boleh kalian pakai, boleh enggak. Kalau gue biasanya ganti Ruination, Vengeance, Atrocity, terus habis itu gue biasanya juga ganti Get Excited jadi Thermogenic Beam. Terus gacha gue kadang bisa gue ganti jadi Static Shot. Biasanya Mystic Shot juga gue ganti sih, biasanya jadi kayak Static Shot segala macam. Cuman Mystic Shot oke sih. Mystic Shot itu it's not a bad card, it's really good. Jadi biasanya Mystic Shot tetap gue pakai. Paling ya kayak gacha, Get Excited, biasanya Glimpse juga gue cuma pakainya 2 kayak gitu. Ini bisa kalian otak-atik sendiri. Gameplaynya itu simple. Di sini adalah deck control. Deck artinya deck yang mainnya itu late game. Late game itu turn 8 sampai end, sampai selesai. Itu late game. Mainnya itu kita nggak kontrol. Jadi kayak kita ngehancurin follower musuh agar sampai kita nge-stalling lah. Kita sampai nunggu sampai turn 9. Turn 9 kita ngeluarin Ledros untuk memotong HP musuh sampai setengah. Contohnya HP-nya musuh 20, pada muncul Ledros jadi sisa 10. Kalau 10 jadi 5. 7 jadi 3 karena pembulatan ke bawah kayak gitu. Yang ganjil-ganjil pembulatannya ke bawah kayak 13 kan harusnya jadi 6,5. Jadinya 6 bukan 7. Kayak gitu. Pembulatannya pembulatan ke bawah. Terus biasanya gue juga pakai Atrocity sih buat langsung instant kill. Soalnya deck ini juga agak berat ngelawan yang tipe-tipenya kayak yang ada Undying, kayak punyanya Bannerman ya. Bannerman, Undying ini berat banget lawannya. Karma Lux, Undying juga, terus kayak endure deck yang tebel banget tuh. Kalau udah jadi endurnya kayak bisa langsung 15, 16 kan kita pusing nggak bisa apa-apain, ya udah kita tulisannya aja lah. Terus next turn pas dia mau Atrocity atau pas mau nyerang, kita tinggal Atrocity balik ke HP-nya, biasanya udah langsung mati sih gitu ya. Itu aja sih untuk Corina Control. Deck ini juga lumayan direkomendasikan untuk nge-climbing jika kalian suka mainnya nge-control. Satu deck lagi yang sebenarnya kalau kalian suka kontrol juga ya, Karma Lux oke juga, Karma Ezreal juga oke. Cuman nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi pada hari ini gue cuma mau ngebahas 3 deck ya. Oke, terus sekarang kita akan ngebahas deck Bannerman. Deck membahas yang terakhir. Bannerman itu banyak loh variannya. Jadi kayak ada Fiora Vi yang sekarang juga meta, Lucian Garen, Lucian Fiora, Fiora Queen, Garen MF. Jadi banyak, varian Bannerman itu banyak. Cuman untuk menurut gua yang masih paling stabil adalah Fiora Garen. Ini adalah Bannerman yang paling stabil yang menurut gue ya. Ini decklist diambil dari pemenang juara 1 dari DOR, Duels of Runeterra yang ke-9, Region NA. Ini sebenarnya ini buildnya turnamen, cuman juga bisa dipakai di laddering. Sebenarnya Bannerman itu ya isinya itu doang. Ya, tracker udah pasti 3, protector udah pasti 3, war chef pasti 3, Batchbeard pasti 3, Crystal Ranger pasti 3, Bannerman udah pasti 3 ya karena namanya Bannerman juga. Swing Lancer pasti 3, Citria 3, yang ini boleh diganti. Ini adalah Breakthrough Formation, ini adalah kayak ya ekstra lah buat nggak surprise musuh. Ada beginian. Biasanya ini atau enggak yang cewek komandan itu pas turun itu bisa ngasih kita relay. Relay itu kayak kita ngasih buat bisa nyerang lagi lah kayak gitu. Jadi antara ini atau yang itu juga nggak masalah.
ini cuma kayak sebagai ekstra lah. Ini kalian mau otak-atik sendiri, kalian nggak masalah. Ini cuma deck sampel sesuai dengan meta kalian yang ada di rank kalian. Contohnya di rank Iron atau nggak di rank Bronze, metanya kebanyakan kontrol, nggak ada wheel segala macam, kalian bisa tambahin Unyielding Spirit jadi 2. Terus kalau mainnya bukan kontrol, mainnya pada semua aggro, ini bisa kalian hilangkan. Biar still kalian bisa tambah contohnya armor fortitude, yang nambahin semua follower kita jadi ada armor pas turn itu sangat berguna buat ngelawan aggro. Selain itu di sini juga ada Purify, ini juga varian ya. Ini kalian boleh pakai boleh enggak. Single combat biasanya pasti dipakai 3. Riposte ini juga additional ya. Ini boleh kalian pakai boleh enggak. Ini biasanya untuk melawan Fai. Ceritanya kalian ditarik sama Fai, kita pakai riposte langsung Fai-nya mati. Kayak gitu. D10 itu tuh untuk ini juga varian sih untuk ngambil Unyielding Spirit. Kalau kita yang lawannya mirror, musuh ada Unyielding Spirit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tinggal D10. Pas ceritanya follower kita mati ya, ceritanya mati, D10-nya kan bakal capture unit-nya bakal kelepas lagi dan Unyielding Spirit-nya udah hilang. Emang untuk ngelawannya kayak gitu-gitu. Yang nggak bisa ini juga kayak Karma, Ezreal segala macem yang, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya udah gue D10 aja. Mau gimana nggak bisa ngapa-ngapain juga. Buat disrupt play musuh. Unyielding Spirit minimal 1 ya, minimal 1 untuk di meta ini karena kebanyakan decknya deck lama, deck control. Cuman kalau kebanyakannya aggro di tier kalian sebenarnya boleh pakai boleh enggak. Kalau kebanyakan deck aggro ya, cuman biasanya di tier bawah juga banyak yang pakai control kok. Jadi Unyielding Spirit ya minimal bawa 1 ya. Minimal bawa 1, kalian boleh bawa 2 juga nggak masalah. Ini kartu jago sekali untuk lawan kontrol. Cuman kalau lawannya dari region Ionia, jangan dipakai karena buang-buang mana banget. Karena dia punya namanya Wheel of Ionia. Jadi bakal dibonus lagi ke tangan. Itu yang wars itu jadi ya sangat-sangat jangan dipakai ya. Soalnya 8 mana itu gede loh. 8 mana itu gede dan kalian mesti pinter-pinter nge-manage mana kalian. Jangan sampai gara-gara ini kalian kalah. Cuman kalau sama satu lagi lawan Deep juga. Soalnya Obliterate yang punyanya Lantern Fist itu juga bisa bunuh Unyielding Spirit. Dia nge-Obliterate. Bush. Mau ada barrier, mau ada apa, kalau di Obliterate mati. Kayak gitu. Dan juga nggak masuk graveyard. Jadi kalau ceritanya kalian tipenya Endure yang ada bisa ngeluarin yang follower cost 7 yang bisa ngeluarin champion yang udah mati, kalau di Obliterate championnya nggak bakal bisa dibangkitin. Cuman ya kayak gitulah Obliterate. Jadi ya ini juga deck-deck yang sangat direkomendasikan ya untuk nge-climbing karena nggak pusing mainnya, simple tapi jago. Simple tapi jago. Mainnya sih tempo aja kayak ini mid-range sih. Mid-range tempo deck. Jadi mainnya by cost. Jadi contohnya turn 1 ya costnya 1 ya keluarin creature 1. Turn 2 ada mana 2 ya keluarinnya creature mana 2. Turn 3 ada mana 3 keluarinnya creature mana 3 kayak gitu. By tempo aja 3 4 4 5 5 6 6 segala macam. By tempo maksudnya tiap turn itu pasti ada muncul follower. Karena ini full Demacia, Vanguard Bannerman 100% bakal ngeproc. Ngeproc itu maksudnya apa sih? Bakal aktif efeknya. Soalnya Allegiance itu atas top deck pas dia muncul, top deck kita mesti satu region dengan Bannerman. Bannerman itu regionnya Demacia. Berarti atasan kita mesti Demacia juga untuk dia bisa aktif efeknya. Seperti itu. Jadi itu aja pembahasan kali ini untuk 3 deck tier 1. Jadi ya jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena kedepannya gue pasti akan menambah tutorial gameplay segala macam. Aku akan membahas deck-deck di tier 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi itu aja pada hari ini dan sampai jumpa lagi. Ciao.